Cuplikan episode sebelumnya, Kuhun yang berani menjebak Lord kita akhirnya menghadapi Hanli dengan mode ngamuk. Kali ini, Hanli udah gak banyak pikir lagi menyerang Kuhun dengan niat membunuh. Hingga Kuhun mengalami luka dalam yang cukup parah. Halo good people, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Jadi di video kita kali ini akan melanjutkan serial Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan kopi, colok headset, dan duduk yang manis karena kita akan segera merekap alur ceritanya. Cekidot. Melanjutkan episode sebelumnya, Kuhun yang selama ini terus berbuat jahat nggak menyangka hal terakhir di sisa hidupnya akan dilakukan demi kedua manusia fana ini. Setelah itu, Kuhun meminta Hanli untuk mendekatinya. Pil emas milik Kuhun telah hancur, roh murni dirinya juga akan segera menghilang. Jadi Hanli nggak perlu lagi menggunakan teknik pemurnian jiwa. Kuhun memberitahu semua hal yang dia janjikan sebenarnya ada di tubuh aslinya. Kali ini udah nggak ada jebakan lagi, ucapnya. Setelah itu Hanli membantu Kuhun bangun. Di saat-saat terakhirnya, dia merubah pil emas yang hancur menjadi esensi spiritual. Setelah itu Kuhun menyalurkan esensi spiritual kepada istri dan anaknya yang bisa menyebabkan berumur panjang. Terungkap juga sebenarnya itu bukanlah anak kandung Kuhun. Jadi sebelum pindah ke tubuh aslinya, dia sempat ditolong oleh anak dan istrinya ini. Tapi karena luka yang terlalu parah, dia memutuskan untuk mencari tubuh yang baru. Setelah itu, mereka menikah. Jadi lebih tepatnya, istrinya Kuhun ini seorang jendes beranak satu. Entah kemana itu suaminya, nggak dijelasin namanya juga. Namanya juga karakter sampingan. Kuhun berharap kalau semua ini hanyalah mimpinya, jadi anak dan istrinya bisa melupakan ini semua, lalu dia pun tewas di depan Hanli. Hanli bersama Kuhun tanpa jiwa kembali ke goa tempat iblis belalang di sana, lalu dia memasang formasi elemen terbalik di depan pintu goa tersebut. Hanli mengingat kembali masa lalunya bersama Kuhun atau dulu dia bernama Jiang Ti yang tewas dibunuh oleh Dr. Mo karena gak memiliki akar spiritual. Tapi setelah dirasuki kultivator, kini di tubuh Kuhun otomatis memiliki akar spiritual. Jadi Hanli memutuskan untuk membawa Kuhun bersamanya kemanapun Hanli pergi. Di sisi lain, boneka kadal gurun Hanli telah memancing keluar binatang iblis belalang punggung emas. Tapi tiba-tiba dia terjebak di dalam formasi 5 elemen terbalik milik Lord Hanli. Setelah itu Hanli memasuki goa. Di sana dia menemukan mayat orang yang sebelumnya merasuki tubuh Kuhun. Jika dilihat, nampaknya lukanya sangat parah hingga dia nggak sempat memisahkan tas penyimpanan miliknya. Setelah mendapatkan tas penyimpanan di dalamnya berisi pil dan berbagai barang lainnya, ada telur ulat ajaib yang memiliki daya hidup yang sangat tinggi, tapi sebuah kitab terbuat dari kayu yang sangat menarik perhatian Lord Hanli.
Ternyata itu berisi peringkat binatang spiritual. Dikatakan laba-laba giok darah milik Hanli di bawah peringkat belalang punggung emas itu. Sebabnya perisai kulit laba-laba giok darah bisa dengan mudah terbelah menjadi dua. Kitab tersebut juga berisi cara untuk mengendalikan binatang spiritual tingkat tinggi. Tapi Hanli memutuskan untuk mempelajarinya nanti. Dia juga menemukan sebuah surat bukti pengkhianatan sekte Gunung Lingzhou. Hanli segera keluar menyiksa binatang spiritual belalang iblis dengan beberapa boneka sihir. Karena tuan dari binatang ini telah mati, maka dia juga harus mati, ucapnya. Binatang ini telah merusak artefak sakti perisai kulit laba-laba giok darah milik Hanli. Sebagai gantinya, Hanli akan mengambil bahan-bahan dari mayat belalang iblis ini. Hanli juga akan membuatkan sesuatu yang sangat hebat untuk Kuhun gunakan nantinya. Di sisi lain, dataran Jinggu terlihat 3 kultivator immortal sekte iblis dikejar oleh yang parasnya udah nggak asing lagi bagi kita semua. Mereka adalah Master Hongfu dan Guru Li. Guru Li bertanya mengapa Master Hongfu turun tangan untuk menghadapi bandit-bandit seperti ini. Karena sekte iblis menghalalkan segala cara untuk menang. Bisa jadi akan ada sebuah pergolakan besar. Jadi kali ini sekte iblis mengirim banyak sekali pasukan untuk menyerang, ucap Guru Hongfu. Yang Master Hongfu cari sebenarnya dibawa kemana dong Xuan Guru Li juga merasakan firasat buruk tentang perang kali ini. Dia meminta Master Hongfu kembali karena bantuan dari sekte Qingsu dan sekte Gunung Lingzhou telah tiba. Guru Li juga berharap Hanli diam saja di sekte lembah Wangfeng dan jangan buat masalah lagi. Dataran Jinggu, markas sekte iblis. Seperti biasa selalu ada wanita-wanita penari ataupun memainkan alat musik sebagai pemanis buatan. Di sana ada Wang Chan, Dong Xuan dan sekte iblis kali ini dipimpin oleh Dewa Yunlu yang menurut Master Hongfu 4 orang kekuatannya setara dengan Guru Lingga mampu untuk mengalahkan seorang Dewa Yunlu. Menurut Wang Chan, pasukan gabungan 7 sekte bisa bertahan begitu lama, tapi pemenangnya udah semakin terlihat. Ternyata selama ini, fraksi sekte iblis telah merencanakan ini semua. Bahkan kali ini Dewa Yunlu sendiri yang turun tangan memimpin jalannya pertarungan. Dewa Yunlu juga bersedia mengabulkan permintaan apapun Wang Chan karena membawa kembali pulang Xuan walaupun dia nggak berkontribusi apapun di peperangan kali ini. Ketika Wang Chan mau mengatakan permintaannya, tiba-tiba datang Zhongwu melaporkan ada tamu yang datang menghadap Dewa Yunlu. Ternyata itu adalah tetua Han dari sekte Gunung Lingzhou dan seorang wanita yang kita kenal di season pertama bernama Han Yunji. Orang yang pastinya sempat memiliki hubungan baik dengan Lord kita. Karena kedatangan mereka, Dewa Yunlu memberikan sebuah hadiah, pil untuk meningkatkan kultivasi dan stamina. Kali ini Gunung Lingzhou telah kembali ke jalan yang benar, ucap Dewa Yunlu. Jadi Dewa Yunlu memberikan hadiah kecil bagi mereka. Tetua Han melaporkan kalau dia telah membereskan semua orang bodoh-bodoh di sekte yang gak mau kembali ke sekte aliran iblis. Semua pasukan udah sehati, tinggal menunggu perintah dari pemimpin Dewa Yunlu saja. Tapi ternyata gak hanya sekte Gunung Lingzhou yang kembali, masih ada satu lagi, ucap Dewa Yunlu. Di sisi lain, Dong Xuan meminta gurunya dan Hanli berhati-hati. Sedangkan Han Yunji meminta maaf karena gak bisa membalas perbuatan baik Hanli di masa lalu. Hanli, ini一定要小心。 Di markas sekte lembah Wangfeng, Hanli melaporkan pada ketua sektenya temuan kali ini surat pengkhianatan sekte Gunung Lingzhou. Karena hal ini sangat penting, jadi Hanli nggak mau menundanya lagi. Saat ini pertempuran berjalan sangat tidak lancar. 7 sekte harus sehati dan sepemikiran untuk menang. Ada berita pengkhianatan akan jadi berita yang sangat mengejutkan bagi aliansi.
Ketua sekte memang sangat bijaksana. Hanli juga mengira kali ini semua hanya kebetulan aja. Hanli bertanya apakah harus menginformasikan ini ke garis depan. Tapi ketua sekte nggak bisa saat ini memberi keputusan apapun. Karena dia harus meminta instruksi tetua agung kebenaran dari surat-surat yang ditemukan Hanli. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.